Sampai di sini ada yang mau ini nggak, apa namanya, mau disampaikan nggak? Kita langsung saja ya proses pembelajarannya ya. Sudah bisa melihat monitor saya? Boleh, Pak. Sudah bisa melihat monitor saya? Bisa, Pak. Sudah, oke. Bisa, Pak. Ya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang masih dalam tahapannya itu proses membuat desain majalah. Nah, pokok bahasanya itu adalah yang berkaitan dengan pengolahan gambar dengan menggunakan pengolahan gambar di Adobe InDesign ya. Jadi pengolahan gambar di Adobe InDesign. Kita mulai dari materi yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana sih kalau misalnya kita menempatkan gambar desain tapi tanpa bleed. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan proses bagaimana caranya membuat teks atau mengatur teks sekaligus menyimpannya dalam paragraf style ya. Meskipun nanti di pertemuan berikutnya akan ada topik tersendiri tentang paragraf style ya. Tapi mulai saya cicil supaya kalian terbiasa menggunakan paragraf style dulu, baru saya jelaskan yang benar itu seperti apa sih cara membuat paragraf stylenya. Oke. Pengolahan gambar di Adobe InDesign berkaitan dengan desain tanpa bleed. Ini yang akan saya bahas. Jadi pertama itu yang dimaksud dengan desain tanpa bleed itu adalah terlihat ya pada gambar yang ada di sini ya, di sebelah kiri ya, itu tidak ada satupun elemen visual kertas. Jadi yang dimaksud dengan menyentuh pinggir kertas itu seperti apa sih? Misalnya gambar ini menyentuh di pinggir kertas seperti ini nih. Nah, kalau menyentuh pinggir kertas itu dia harus menggunakan bleed, jadi harus sampai batas merah. Itu kalau kalian ingin menempatkan gambar ya. Jadi karena ini tidak ada satupun yang menyentuh pinggir kertas, berarti desain yang ini itu tidak memerlukan bleed. Cara mengerjakannya gampang nih ya, kalau untuk yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuat paragraf style, tinggal ini diaplikasikan aja di sini misalnya. Diaplikasikan, terus kemudian kita buat gambarnya, ya. Ini saya turunkan ke bawah. Terus ini saya naikkan ke atas, saya naikkan seperti ini ya. Kemudian saya buat area gambar, misalnya ya, ini saya buat area gambar. Kemudian pilih menu file, place ya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, karena sebagian besar sudah paham. Kemudian objek, fitting, fill frame, proportional. Nah, teks yang ada di sebelah kanan tinggal kalian ambil pada bagian kiri ini outputnya, kemudian kita buat area. Klik pada output, kita buat area. Kemudian ini saya perbesar, klik pada output, kita buat area, sama seperti ini. Kemudian yang terakhir, klik pada output, kita buat area. Nah ini proses bagaimana caranya kita membuat text frame yang berhubungan dengan teks yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian ini kita tambahkan naskah baru, fill with placeholder text. Nah, ini proses mendesainnya itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan desain dengan menggunakan bleed. Yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan desain yang menggunakan bleed. Jadi, kalau misalnya kalian membuat desain, pastikan jika ada elemen visual yang menyentuh pinggir kertas, apapun itu ya. Kayak ini foto ini kan menyentuh pinggir kertas ya. Jadi, jika ada elemen visual yang menyentuh pinggir kertas, itu elemen tersebut itu harus dilebihkan sampai batas bleed. Jadi kalau kalian membuat desain majalah ya, kalian melakukan hal seperti yang ada di atas ini nih, ini itu adalah cara yang salah ya.
Ini adalah cara yang salah. Jadi pastikan jika ada elemen visual yang menyentuh pinggir kertas, elemen tersebut itu harus dilebihkan sampai batas split. Jadi kalau menemui kasus seperti ini nih, ini adalah penerapan yang salah ya pada desain. Jadi yang betul itu adalah yang ada di bawah ini. Jadi elemen gambarnya itu dia menyentuh sampai pinggir kertas seperti ini. Sampai batas split, maaf. Sampai batas split. Jadi elemen gambarnya itu harus sampai batas split. Jadi pastikan jika ada elemen visual yang menyentuh pinggir kertas, elemen tersebut harus dilebihkan sampai batas split. Ini yang betul itu adalah yang bawah, yang ini salah nih. Jadi ini tidak boleh. Kalau kalian tetap melakukan hal seperti ini pada halaman yang lain, ada kemungkinan itu kalian akan mencetak ulang desain majalah kalian. Jadi ada kemungkinan kalian akan mencetak ulang majalah kalian. Jadi biayanya bisa 2 kali lipat yang harus dikeluarkan. Makanya hal-hal seperti ini itu adalah hal yang sangat vital ya. Jadi meskipun kecil, tapi akibatnya fatal pada proses produksi. Ini berkaitan dengan desain dengan menggunakan bleed. Kemudian yang C itu adalah memanfaatkan frame gambar untuk memperluas background dengan menambah warna pada, ya saya kasih tambahkan, dengan menambah warna pada frame. Jadi memanfaatkan frame gambar untuk memperluas background dengan menambah warna pada frame. Contoh kasus itu misalnya kalian lihat pada gambar pada desain yang ada di sini nih. Bagaimana caranya kita membuat desain yang ada di bawah ini nih? Bagaimana caranya kita membuat desain yang ada di bawah ini? Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi untuk membuat desain yang ada di bawah ini tuh kalian cukup menduplikat, misalnya saya duplikat elemen visual yang ada di atas nih. Saya duplikat, saya pindahkan ke bawah ya. Ini masih sama materinya dengan kemarin. Ya, sudah sampai di sini. Kemudian yang berikutnya itu adalah perluas frame gambar memenuhi halaman. Jadi frame gambarnya itu kita perluas dengan cara ini saya tarik aja ke bawah nih frame gambarnya saja nih. Frame gambarnya saya tarik sampai bawah. Seperti ini. Frame gambarnya saya tarik sampai bawah. Ya. Perluas frame gambar memenuhi halaman sampai batas split dengan selection tool. Kemudian isi fill ya, isi fill dengan warna sesuai kebutuhan. Jadi isi frame ya. Isi frame terutama bagian fill ya dengan warna sesuai kebutuhan atau dengan mengambil sampel warna pada gambar untuk mendapatkan harmonisasi warna. Jadi kalau misalnya dalam proses desain itu kalau untuk mendapatkan harmonisasi warna, kalian bisa memanfaatkan warna yang terdapat pada foto. Caranya bagaimana caranya? Ya pertama caranya itu adalah sebagai berikut. Misalnya kalian aktifkan frame gambar dengan menggunakan selection tool gitu ya. Saya aktifkan frame gambar dengan selection tool seperti ini. Jadi saya aktifkan frame gambar dengan selection tool. Kemudian pastikan fill berada di depan. Ini kan ada stroke, ada fill ya. Sama seperti di Illustrator ya. Ada stroke, ada fill. Jadi fill-nya itu pastikan di depan. Kemudian tekan tombol I. Jadi fungsi I itu adalah untuk mengaktifkan namanya eyedropper. Ketika tekan tombol I, kalian tinggal pilih warna yang kalian butuhkan misalnya. Oh, saya butuh warnanya itu warna yang mana ya? Saya butuh warna merah misalnya. Tekan tombol I, jangan merah deh, misalnya saya butuh warna hijau. Jadi kita bisa mengambil sampel warna pada foto. Jadi itu fungsinya untuk mendapatkan harmonisasi warna ya dalam desain. Jadi tekan tombol I untuk mengaktifkan
eyedropper, kemudian ambil sampel warna yang dibutuhkan dengan apa? Dengan mengambil sampel warna pada ya, misalnya ya, dengan mengambil dengan mengklik pada warna yang dibutuhkan dengan mengklik pada area warna yang terdapat pada foto. Itu proses bagaimana caranya kita memperluas frame dengan menambah background warna ya pada frame. Nah ini kan kalau ini terlihat bahwa frame-nya itu menutupi teks yang ada di belakangnya, berarti yang perlu dilakukan itu adalah pilih menu objek, kemudian arrange, pilihannya itu adalah send to back. Jadi pilihannya itu adalah send to back, sehingga teks yang tadinya tertutup oleh area warna, dia akan terlihat kembali ya, dan posisinya ada di depan. Tinggal kalian atur warna pada teksnya itu sesuai kebutuhan. Misalnya ini saya gunakan warna putih semuanya. Ini saya gunakan warna putih semuanya. Ini saya pilih warna putih semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu proses bagaimana caranya memanfaatkan frame gambar untuk memperluas area background dengan menambah warna pada frame. Sudah punya gambaran ini? Yang ini sudah punya gambaran? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini proses bagaimana caranya memanfaatkan frame gambar. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat desain yang ada di bawah ini? Kalau yang ada di atas itu kan seolah-olah bahwa foto ini dengan background-nya itu kan memiliki pembatas ya. Jadi kalau misalnya kita melihat gambar yang ada di atas ya, gambar yang di atas ini seolah-olah gambar ini memiliki pembatas. Tapi apakah kita boleh membuat desain seperti ini? Boleh saja. Tapi kita juga bisa melakukan hal seperti yang ada di bawah ini. Ini seolah-olah antara gambar dengan background-nya itu tidak ada pembatas, seperti ada fading ya, seperti ada efek gradasi. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, berarti kita membutuhkan aplikasi lain untuk mengerjakannya. Dalam hal ini kita membutuhkan Photoshop. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan pembatas supaya desainnya itu berubah nih dari yang seperti ini ya, seperti ada pembatas menjadi seperti yang ada di bawah nih, ada efek fading. Nah, ini caranya itu ada dua macam. Yang pertama itu menghilangkan pembatas foto dengan menggunakan masking brushes dan menghilangkan pembatas foto dengan menggunakan masking gradient. Ini tekniknya juga sudah saya ajarkan kemarin pada saat kita belajar Photoshop. Nah, contoh kasus itu seperti ini contoh kasus. Kita buka Adobe Photoshop ya. Kita buka Adobe Photoshop, terus kemudian buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya. Jadi buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya. Jadi buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya. Jadi pertama kita buka Adobe Photoshop, kita buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya. File open. Kita buka gambar yang akan kita hilangkan pembatasnya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini bagian bawah ini itu adalah bagian pembatas. Kemudian pilih menu window, kemudian layers ya. Jadi pilih menu window layers. Nah, ketika pilih menu window layers, kalian akan lihat nih. Di sini ada background ya, ada background. Kalian klik tombol add layer mask atau tombol nomor 3 ya.
add layer mask, sehingga akan muncul masking di sini. Sehingga akan muncul masking di sini. Sehingga akan muncul masking. Setelah muncul masking, langkah yang berikutnya itu adalah aktifkan brush tool. Ini brush tool-nya diaktifkan, brush tool-nya diaktifkan. Kemudian perbesar dan perkecil brush dengan menekan tombol kurung buka, kurung tutup nih. Ini perbesar dan perkecil. Dengan menekan tombol kurung buka dan kurung tutup. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa juga modenya itu harus normal. Modenya normal, kemudian opacity-nya kita buat 100 gitu ya. Ini ya. Opacity-nya kita buat 100 dan pastikan warna pada foreground-nya itu adalah warna hitam. Karena fungsi warna hitam ini nantinya dipergunakan untuk menyembunyikan. Kemudian brush untuk masking ya, brush ya, kita brush pada area-area yang akan kita hilangkan ya pembatasnya. Seperti ini pada bagian bawah kita brush. Di brush seperti ini. Dah. Berarti pembatasnya sudah hilang nih. Brush untuk masking dan menghilangkan pembatas. Ini prosesnya. Kemudian yang berikutnya itu kita simpan file dalam format Photoshop. Kenapa dalam format Photoshop? Karena Photoshop itu merupakan salah satu format yang mampu menyimpan layer. Jadi file ini ya, format ini ya, kenapa formatnya Photoshop ya? Format ini mampu menyimpan layer. Jadi dan Adobe InDesign ya, dan Adobe InDesign kompatibel ya, kompatibel dengan format ini. Dengan format PSD lah ya. Jadi kita simpan formatnya itu dalam format Photoshop karena format ini mampu menyimpan layar atau masking ya, layer dan masking ya. Dan masking lah ya. Dan masking supaya karena ini kaitannya sama masking. Kita simpan aja misalnya nih masking brushes ya. Kita simpan file save. Namanya itu adalah masking brushes. Masking brushes ya. Masking brush save. Kita simpan dengan masking brush. Kemudian yang berikutnya bagaimana? Saya aktifkan ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Kemudian pilih menu file ya. Pilih menu file kemudian kita place. Jadi nama filenya itu tadi kan masking brush ya. Kemudian pilih open. Nah, nanti secara otomatis kita bisa lihat efek pembatasnya itu sudah hilang. Pembatasnya itu sudah hilang sehingga kita bisa melihat ada fading. Jadi kalau keuntungannya apa? Kalau frame ini kita ganti warnanya, kita ganti warna merah, ada efek gradasinya. Tekan tombol I, saya ganti warna ungu, ya. Seperti ini. Tekan tombol I lagi, saya ganti warna hitam. Jadi kita bisa mengganti warna-warna background tanpa khawatir ada pembatasnya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas masking yang ada di Photoshop untuk menghilangkan pembatas foto ya pada Adobe InDesign. Nah, ini proses pertama. Jadi menghilangkan pembatas foto dengan menggunakan masking brush. Nah, ini hampir selesai. Nah, yang berikutnya itu adalah menghilangkan pembatas foto dengan menggunakan masking gradient. Nah, yang berikutnya itu adalah menghilangkan pembatas foto dengan menggunakan masking gradient. Ini contoh kasusnya ada di bawah ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Hanya saja kalau
kalau misalnya kita menggunakan gradient itu lebih rapih aja, lebih rapih dibandingkan kalau kita menggunakan apa namanya brush ya. Caranya bagaimana? Caranya sama ya. Kita buka Adobe Photoshop, kemudian buka gambar yang akan dimasking ya, yang akan dihilangkan pembatasnya, yang akan dihilangkan pembatasnya. Jadi pertama kita pilih menu, kita buka Adobe Photoshop, kemudian buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya, misalnya ini ya. Sudah. Kemudian pilih menu window layers. Di window layers, sehingga kita memperoleh ini namanya layers. Kemudian klik tombol add layer mask. Jadi ini kita klik tombol add layer mask. Klik tombol add layer mask. Setelah klik tombol add layer mask, kemudian aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada keyboard. Atau tekan tombol G pada keyboard. Jadi, tekan tombol G pada keyboard, G. Kemudian, setelah tekan tombol G pada keyboard, jadi yang namanya gradasi itu dia memiliki banyak opsi ya, banyak pilihan. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada pilihan namanya foreground to background. Jadi kalau misalnya di sini itu warnanya hitam, depannya hitam, belakangnya putih, itu berarti artinya foreground-nya hitam, background-nya itu adalah putih. Ini namanya foreground to background. Ada lagi foreground to transparan, yang sebelahnya nih. Jadi kalau dalam proses masking itu yang digunakan itu dua tipe ini nih. Nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang digunakan itu nomor 1 dan nomor 2. Tapi dalam kasus ini yang kita gunakan itu adalah yang nomor 2. Jadi pilihan opsinya itu adalah foreground to transparan. Kemudian tipe gradasi yang digunakan itu adalah tipenya yang linear gradient ya. Jadi nanti minggu depan kita akan memanfaatkan ini untuk membuat ini ya, membuat desain surat kabar dengan menggunakan teknik masking ya. Jadi kita memanfaatkan Adobe InDesign dan Adobe Photoshop untuk membuat desain surat kabar. Jadi aktifkan opsi foreground to transparan ya. Kemudian kita gunakan opsi linear gradient. Kemudian modenya itu adalah mode normal yang ada di atas, terus opacity-nya itu gunakan 100. Nah, kemudian pastikan warna foreground-nya itu adalah hitam. Karena dalam masking itu yang kita perlukan itu adalah warna hitam dan putih. Hitam itu untuk menyembunyikan. Nah, tarik gradasi dari pembatas ke arah gambar. Jadi ini pembatasnya ini kan yang di bawah ya. Pembatasnya di bawah, ini tarik ke atas. Nah, seperti itu. Ini secara otomatis pembatasnya itu sudah hilang. Nah, kemudian simpan format dalam format Photoshop ya. Simpan file dalam format Photoshop. Misalnya masking, kita beri nama masking gradient ya. Masking gradient. Kemudian kita simpan, save. Ya. Oke. Nah, sekarang lakukan cara yang sama tadi. Kita buka misalnya file Adobe InDesign-nya, gitu ya. File Adobe InDesign-nya, kemudian pilih menu file, ya, kemudian kita play. Kita ambil yang masking gradient, open. Hasilnya sama ya. Jadi kalau kita lihat bagian bawahnya itu pembatasnya itu sudah hilang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi itu proses bagaimana caranya kita melakukan proses masking ya, masking untuk menghilangkan pembatas pada gambar. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah elemen teks apa yang bisa membuat sebuah tampilan majalah itu menjadi kelihatan menarik. Jadi elemen teks apa yang membuat desain majalah itu menjadi menarik. Ini akan saya bahas satu dulu, ya, satu dulu. Nanti minggu depan saja, pas pada saat offline, saya jelaskan detailnya. Ini saya pindahkan ke bawah. Ya, saya pindahkan ke bawah. Elemen teks pada majalah yang digunakan untuk mempercantik halaman ya, atau mempercantik desain ya, halaman atau desainnya. Jadi kalau misalnya dalam proses membuat desain majalah, kalau kalian melakukan seperti ini tidak ideal ya. Ini kesalahannya itu bukan pada desainer, tapi kesalahannya itu ada pada reporter. Jadi kalau kalian bisa melihat seperti ini nih, kalau misalnya kalian melihat seperti ini, terus kok desainnya kok jadi seperti ini ya. Jadi kesalahannya itu tidak pada desainer, tapi kesalahannya itu ada pada reporter. Loh, kenapa bisa begitu? Karena reporter tidak menyediakan elemen teks lain, ya, elemen teks lain yang membuat desain ini menjadi menarik. Elemen teks yang membuat desain ini menjadi menarik itu apa? Jadi reporter itu harus membiasakan membuat namanya data fakta. Jadi data fakta itu adalah teks atau tulisan penunjang teks utama. Misalnya ya, kalau kita bicara masalah Ronaldo, ini kan dia di timnas ya, di timnas Portugal misalnya. Berarti kalian selain untuk di timnas Portugal misalnya, kalian menceritakan Ronaldo ketika di klub misalnya ya. Bentuknya cerita kecil aja, sehingga kita bisa memasukkannya itu di sini misalnya. Cerita tentang Ronaldo di klub-klub Eropa misalnya ya. Kita bikin tulisan di sini kecil. Ini namanya data fakta ya. Misalnya Ronaldo di klub Eropa misalnya. Kemudian enter, kita buat tambahan teks. Nggak usah panjang-panjang, misalnya 2 paragraf. Ya, itu cukup. Kemudian ini saya perbesar hurufnya, misalnya saya perbesar menggunakan hurufnya itu misalnya Gotham ya, saya gunakan huruf Gotham lah ya. Contoh aja contoh. Saya perbesar, kemudian diatur. Nah, ini yang di bagian bawah itu menggunakan huruf yang berbeda. Sama. Kemudian ini saya gunakan Gotham juga ya, Gotham, bold, tapi ukurannya lebih kecil daripada body text. Ya, jangan bold ya. Book. Kemudian di saya turunkan ke bawah. Jadi dengan menambahkan teks semacam ini, ya, kalian bisa menambahkan satu elemen visual berupa foto, misalnya foto ketika dia di salah satu klub, misalnya di salah satu klub Eropa ya. Kita bisa lihat di sini, kita tambahkan foto di sini. Klik, pilih menu file, kemudian place. Kita ambil misalnya Ronaldo ya ketika di Manchester United. Contoh. Jadi ini adalah elemen teks yang membuat
halamannya itu berbeda dibandingkan kalau misalnya kalian lihat yang ada di atas nih. Ini belum selesai ya, ini belum selesai. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Jadi salah satunya itu adalah data fakta. Jadi data fakta itu adalah informasi penunjang teks utama. Seperti ini. Paham sampai di sini? Biasanya berupa misalnya ada misalnya apa namanya data fakta dengan judul dan keterangan ya. Fakta dengan judul dan keterangan singkat. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua bisa juga bentuknya itu data fakta dengan angka. Ini juga akan mempercantik halaman juga. Jadi data fakta dengan judul, dengan angka ya, dengan angka. Seperti apa sih data fakta dengan angka? Jadi kalian bisa menerapkannya itu seperti ini. Jadi angka itu juga bisa membuat tampilan sebuah media itu jadi lebih menarik ya. Contoh kasus misalnya saya tambahkan halaman misalnya di sini. Di halaman berikutnya, klik kanan insert page 2. Oke. Ini saya duplikat. Tarik ke bawah. Ini. Nah, kemudian kalian tinggal tambahkan aja. Misalnya, oh ini bicara masalah 24 gol misalnya, atau 300 gol misalnya. Kalian bisa aja tulis di sini misalnya. Kalian isi misalnya 300. Kemudian yang berikutnya ini saya perbesar angkanya ya. Misalnya 200, jangan 300 lah ya. Misalnya 267 misalnya. 267 gol. Gol Ronaldo di klub Eropa misalnya. Ya. Jadi ini salah satu hal yang bisa membuat sebuah tampilan majalah itu menjadi berbeda juga. Ini namanya using number kalau dalam prinsip desain. Ini namanya using number. Jadi angka ini juga bisa membuat tampilan majalah jadi menarik. Itu namanya data fakta ya, data fakta dengan angka. Atau misalnya kalian akan bercerita bikin artikel tentang virus COVID. Angkanya itu misalnya angkanya berupa 3.000 kasus ya COVID di Jakarta gitu ya. Terus kemudian kalian bikin cerita sedikit gitu tentang 3.000 kasusnya. Itu membuat tampilan sebuah media atau membuat tampilan sebuah tulisan itu jadi menarik. Ya, ini contoh yang bisa membuat tampilan sebuah media itu jadi berubah ya. Atau ini saya turunkan, misalnya saya turunkan, ini diperbesar, misalnya seperti ini. Klik. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau nanti kalian jadi reporter itu juga harus berpikir visual juga. Jadi kalau misalnya kalian jadi reporter itu harus berpikir visual juga. Supaya apa? Supaya hasil tampilan majalahnya itu jadi menarik. Hasil tampilan majalahnya itu jadi menarik. Ini baru berkaitan dengan data fakta ya. Berkaitan dengan data fakta. Kemudian hal lain yang bisa mempercantik nanti data fakta itu nanti akan ada lagi ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi misalnya yang membuat tampilan menarik juga. Oh, adanya infografik. Nah, infografiknya itu harus dibuatnya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Contohnya misalnya, yang berikutnya data faktanya, ini berkaitan dengan infografik. Kalian kan sudah belajar infografik ya.
Yang berikutnya itu adalah infografik. Selain data fakta dengan angka itu adalah infografik. Ini saya duplikat lagi nih. Saya duplikat lagi. Ini belum selesai ya, ini belum selesai. Supaya menjadi menarik itu jadinya seperti apa sih kalau majalah, kalau misalnya elemen visualnya itu komplit. Misalnya ini saya klik di luar, insert page, saya pilih 2 ya. Nah ini udah data fakta sudah, sekarang kita tambahkan ada infografik. Seperti apa infografik? Ya, kita cari aja misalnya Ronaldo infografik ya. Ronaldo infografik misalnya. Kita lihat nih di sini. Jadi bentuk-bentuk data fakta ini kan kalau kalian lihat ini kan bentuknya angka ya. Bentuknya angka. Bentuknya angka. Ya. Ya, ini bentuknya angka. Kita cari yang sesuai lah ya, yang sesuai dengan apa namanya? Desain kita. Nah, inilah misalnya. Ini namanya infografik ya. Infografik. Nah, ini membuat tampilan sebuah media jadi menarik juga. Jadi yang namanya tulisan itu bukan cuma sekedar kalian menulis feature dari awal sampai akhir gitu ya. Bentuknya tulisan juga gitu, bentuk tulisan semuanya, tapi bisa jadi tulisan itu sudah disertai dengan data fakta seperti ini nih, supaya tampilan majalahnya itu jadi menarik. Ini saya ambil ya misalnya, saya copy, saya simpan, terus kemudian saya letakkan di sini infografik ya. Nah, ketika ini diletakkan di halaman, hasilnya akan berbeda ya. Saya letakkan di sini nih. Saya letakkan di sini. Saya tarik ke atas, ya. Kemudian saya buat area. Kayaknya cari yang landscape aja ya. Landscape, ada nggak yang landscape? Yang landscape. Ini landscape kan. Graphic news. Oh ini ya, ini aja. Yang landscape ya. Ini salah satu bentuknya ini. Save image. Kita ambil, terus kemudian kita masukkan. Nah, infografik ini kita masukkan di sini tuh nanti akan berubah dari sisi tampilan ya. Jadi kenapa data fakta itu penting itu dia akan merubah tampilan desain secara keseluruhan. Kita ambil infografik Messi dan Ronaldo. Klik ya. Terus kemudian besar. Saya perbesar. Ya. Ini saya tarik ke atas ya. Saya pindahkan ke atas. Ini saya perkecil. Ini saya naikkan ke atas. Ini saya naikkan ke atas. Turunkan. Turunkan. Naikkan. Naikkan. Ya. Jadi dengan adanya infografik ini gitu ya, dengan adanya infografik itu juga secara visual itu juga Pak akan mengubah tampilan dalam tampilan halaman ya. Nah, kekuatan ini ada di mana kekuatan infografik ini? Pertama itu kekuatannya itu ada di tulisan, ada di reporter, bukan ada di desainer. Nah, itu tugas kalian nanti dalam proses menulis untuk jurnalistik itu harus seperti apa. Jadi dalam bentuk infografik ini nih, jadi tampilannya sudah berubah total ya. Iya nggak? Tampilannya berubah nggak? Tampilannya berubah tidak? Berubah, Pak. Ya, berubah. Jadi yang sering terjadi ya kalau di media itu adalah
reporter menyerahkan tulisan sepanjang-panjangnya tanpa berpikir visual, sehingga media yang dihasilkan itu jadinya terlihat buruk ketika keluar. Dan itu biasanya yang disalahkan itu adalah desainernya. Padahal dari sisi tulisan itu dia tidak memperhitungkan ada fact file, ada data fakta, ada infografik, yang sebenarnya hal-hal tersebut itu, elemen-elemen tersebut itu adalah elemen-elemen yang justru membuat tampilan sebuah media itu menjadi lebih menarik. Hal yang sama juga ketika kalian nanti besok membuat desain surat kabar, sama juga, berpikirnya sama seperti ini. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham tidak? Paham. Jadi nanti kalau misalnya kalian jadi penulis, harus berpikir visual juga. Kan kalian mengerti dari sisi desain juga. Kalian perhatikan nih perubahannya nih. Kalau kita melihat ini pasti capek ya orang ya. Boro-boro mau melihat ya. Boro-boro mau baca ya. Melihat aja udah, waduh ribet banget kayaknya tulisannya. Begitu lihat ini, sudah berubah ya. Oh ada yang lebih menarik ya. Begitu lihat ini, ada perubahan juga karena ada angka besar. Jadi angka itu mempercantik halaman ya. Apalagi kalau melihat ini nih, data fakta ini. Ini salah satu contoh data fakta yang bisa membuat tampilan sebuah media itu terlihat lebih baik ya. Terlihat lebih baik. Makanya kemarin saya minta kalian coba deh kalian follow itu yang membuat 10 jari ya, 10 jari .only itu wartawan senior semuanya ya. Yang mereka paham betul bagaimana caranya menyajikan data gitu. Jadi itu akurat tuh. Jadi kalau kalian lihat Instagram 10 jari .only itu salah satu bentuk jurnalistik tapi bidangnya itu sport ya, atau bidangnya itu olahraga. Bentuknya itu data fakta. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ini karena online, jadi saya tidak kasih materinya tuh panjang-panjang karena takut tidak bisa praktek kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi ini sudah ada perubahan yang cukup signifikan ya dari yang pertama yang bentuknya sederhana yang seperti ini ya. Bentuknya sederhana dari yang seperti ini sama ya, terus kemudian berubah jadi seperti ini. Berubah lagi jadi seperti ini. Berubah lagi gitu ya. Berubah lagi ada data fakta. Berubah lagi ada data fakta dalam bentuk angka. Berubah lagi ada infografik. Bentuknya perbandingan. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Nah, hari ini Jelas, Pak. saya jam 2. Cukup jelas ya. Nah, hari ini jam 2 itu saya akan mengajarkan anak multimedia semester 5 di Polimedia, mengajarkan motion graphic ya, infographic motion ya. Kalau mau ikut silahkan. Ini saya akan mengajarkan cara membuat video motion ya, dari awal sampai akhir. Tapi karena kalian belum punya basic, kalian kalau mau lihat silahkan, nanti akan saya kirimkan linknya. Mau nggak? Jam 2 ya? Ada yang mau ikut? Boleh, Pak. Hah? Ada yang mau ikut? Ada. Saya kirimkan linknya di ini ya. Saya kirimkan linknya di grup ya. Nah nanti PR kalian harus dibawa besok itu kalian membuat seperti ini ya. Membuat seperti ini, contoh data PDF-nya akan saya kirimkan. PDF-nya sudah diterima belum ya? PDF-nya sudah diterima belum? Untuk PDF-nya belum, Pak, belum diterima.
Ya ini yang ini saya kirimkan PDF-nya ya. Saya kirimkan PDF-nya. Sebentar. Yang membuat majalah ini bukan, Pak? Iya. Nih saya kirimkan lagi aja update-nya aja. Oke. Saya kirimkan lagi aja update-nya. Jadi nanti kalian kerjakan. Jadi kalau bisa minggu depan sudah kalian selesaikan, sehingga untuk membuat desain majalahnya itu kalian sudah mulai mengerti tahapan-tahapannya seperti apa. Baru kemudian saya fokus ke surat kabar dan buku. Baru setelah itu saya review dari awal lagi tentang paragraph style. Jadi ini agak acak-acakan sih, tidak berurutan, karena kalau berurutan kalian pasti bingung. Jadi ini langsung ke produk dulu, baru saya jelaskan urutan yang betulnya itu seperti apa. Ya, saya ekspor ya, saya kirimkan. Nah, nanti sebentar lagi saya kirimkan link pembelajaran untuk motion grafiknya. Ini dengan multimedia saya kirimkan. C ya. Sudah diterima belum? Sudah diterima belum? Sudah, Sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah. Ini untuk yang membuat majalahnya juga sudah saya kirimkan ya. Dah. Oke. Jadi saya untuk majalah ini tidak saya jelaskan panjang lebar karena ini sebenarnya masih banyak sih ya. Masih banyak yang harus saya jelaskan. Tapi ini sudah cukup sih. Sudah cukup. Untuk data fakta, nah ini data fakta dengan tabel itu belum. Terus data fakta dengan pointer itu belum. Data fakta dengan angka itu juga belum. Masih banyak nih yang masih harus kita pelajari di semester ini dan semester depan. Saya agak tenangnya itu karena di semester ini kalian sudah mengenal Photoshop, kalian sudah mengenal Illustrator, kalian sudah mengenal InDesign. Jadi nanti semester depan sudah tidak kaget lagi untuk materi-materi yang lain. Saya pikir sih kalian nanti bakalan lebih baik sih ya daripada angkatan sebelumnya. Saya yakin sih. Paham ya? Paham? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham. Oke. Kira-kira materinya saya cukupkan dulu. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Minggu depan mudah-mudahan sih bisa offline, karena saya ingin ada materi tambahan lebih banyak untuk minggu depan. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya mau ikut perkuliahan dengan mahasiswa Polimedia untuk motion grafik, silakan. Mereka juga baru belajar Adobe After Effects, Adobe Premiere, dan Blender ya. Baru belajar. Tapi kalau kalian mau lihat, silakan. Oke. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.